Lagi dan lagi aku menemukan beberapa helai rambut panjang. Entah ini sudah yang keberapa kali, dan kali ini aku menemukannya di depan lemari di ruang tengah. Beberapa helai rambut ini jika diukur dengan tubuh perempuan dewasa, kira-kira dari kepala sampai dengan ke pinggul. Cukup panjang memang. Apa yang aneh? Ya pasti aneh, karena di rumah kita tidak ada seseorang pun yang memiliki rambut panjang sepanjang itu. Rambutku pun hanya sebatas pundak, itu pun jenisnya tidak sama dengan rambut yang sudah beberapa kali aku temukan. Apalagi ayahku, ya jelas beda. Ayahku laki-laki dengan rambut pendek, begitu juga dengan Arhan, rambutnya pendek kemerahan, tidak mungkin juga rambut dia. Oh iya, aku, ayah, dan juga Arhan adik laki-lakiku baru saja menempati rumah peninggalan nenek. Suasana pun sangat hening. Rumah bertingkat yang sebenarnya tidak terlalu besar, namun bisa dibilang terlalu besar hanya untuk kami bertiga saja. Kami sekeluarga hanya bertiga karena ibu sudah meninggal di tahun 2019 lalu. Sebelumnya kami tinggal di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun akhirnya ayah putuskan untuk pindah ke rumah peninggalan nenek yang sudah lama kosong. Rumah nenek ini pun terletak di kawasan Bogor Barat, sudah dekat ke arah kaki Gunung Salak. Dan karena bermacam alasan, kami pun akhirnya pindah ke rumah nenek ini. Bukan tanpa kendala. Aku pun jadi harus menempuh perjalanan yang cukup jauh kalau harus berkuliah, karena kampusku berada di daerah Jakarta. Sedangkan adikku Arhan yang masih bersekolah di SMA pun terpaksa harus pindah sekolah. Sedangkan ayah karena pekerjaannya tidak selalu harus stay di kantor. Beliau pun tidak terlalu mempermasalahkan dengan jarak, hanya sesekali saja ayah harus datang ke tempatnya bekerja. Rumah ini pun termasuk bangunan tua. Ayah mengatakan rumah ini dibangun di sekitar tahun 80-an. Jadi umurnya hampir sekitar kurang lebih 40 tahun. Kakek dan juga nenek membelinya dari orang lain. Dan sejak saat itulah rumah ini menjadi tempat berkumpulnya keluarga, khususnya ketika hari raya. Walaupun bangunannya tidak terlalu besar, namun pekarangannya cukup luas. Peninggalan nenek masih terlihat dengan banyaknya tanaman yang masih terawat dengan subur. Nenekku meninggal dunia di tahun 2017 lalu dan kakekku sudah mendahului 3 tahun sebelumnya. Sepeninggal kakek, nenek, rumah ini sempat ditinggali oleh adik papa yang paling bungsu yang bernama Om Sukron. Namun tak apa alasannya, Om Sukron dan keluarganya hanya kurang lebih 1 tahun menempati, kemudian pindah ke rumah mereka sendiri. Dan setelah itulah rumah ini pun kosong sampai akhirnya kami datang untuk menempati di awal tahun 2020. Dan sejak saat itulah kejadian demi kejadian aneh sering kami alami setelah kami tinggal di rumah peninggalan nenek. Kakak lihat nggak kak? Hah? Lihat apaan? Itu loh kak, kayak ada perempuan lagi berdiri di lantai atas. Tadi berdiri di dekat jendela kak, tapi sekarang udah hilang. Hah, mana ada, halu kamu. Rumah ini kan kosong, jangan macam-macam deh. Saya nggak ngeliat apa-apa kok. Percakapan antara aku dan Arhan itu pun terjadi ketika kami baru saja datang dan ketika baru saja selesai memindah-mindahkan barang dan juga perabotan. Percakapan yang cukup aneh karena ia itu tadi Arhan seperti melihat ada seseorang perempuan yang sedang berdiri memperhatikan di lantai 2 dari balik jendela. Akan tetapi pada saat itulah kami pun tidak mau membahasnya lebih jauh lagi, walaupun tetap saja semua itu masih menempel lekat dalam ingatanku. Di hari pertama kami habiskan waktu dengan membereskan semua barang-barang hanya bertiga tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dengan riang gembira kami pun mengerjakannya, menyusun dan memilah-milah barang mana dan bagusnya diletakkan di mana. Rumah 2 lantai ini pada akhirnya pun jadi penuh dengan perabotan. Sekitar jam 9 malam waktu itu ketika kami sudah kelelahan, kemudian kami pun duduk di sofa depan TV di lantai bawah.
Sebelumnya aku pun sudah membuat teh hangat untuk menemani istirahat kami berbincang santai membahas segala macam hal. Akan tetapi, begitu seperti biasanya yang paling tahan menghadapi serangan kantuk memanglah aku. Ayah dan juga Arhan paling tidak kuat menahan rasa kantuk. Dan sekitar jam 11 malam mereka berdua pun sudah lelap masih di sofa. Sementara aku pun masih terjaga, berdiam sendiri sembari menonton TV yang acaranya sudah tidak jelas. Di rumah baru tempat tinggal baru, tentu saja perasaan masih kurang nyaman. Proses adaptasi masih sulit dilakukan, apalagi ini adalah hari pertama. Beberapa kali aku mencoba memperhatikan setiap penjuru ruangan tengah, mencoba menilik setiap sudutnya, mencoba untuk merekam semuanya. Lampu besar sudah aku matikan, jadi waktu itu pencahayaan hanya bersumber dari lampu kecil dan juga layar TV saja. Tak ada suara lain selain suara TV. Di luar pun tidak lagi terdengar ada pergerakan manusia, karena memang jarak antara rumah ke rumah lain tidak terlalu berdekatan. Jadilah aku melamun seorang diri di dalam sepi. Dan ketika masih mencoba menikmati tekukan terakhir dari gelas teh, waktu itu pendengaranku menangkap sesuatu. Ya, aku mendengar ada sesuara samar dari lantai atas. Kerak. Seperti itu bunyinya, seperti ada meja ataupun kursi yang bergeser. Awalnya samar, namun kelamaan terdengar semakin jelas. Hingga akhirnya aku pun mencoba membangunkan ayah, namun karena mungkin sudah terlalu lelah, ayah pun tidak bisa bangun. Begitu juga dengan Arhan. Setelahnya suara itu sempat menghilang, namun hanya sebentar, dan beberapa menit kemudian suara itu pun terdengar lagi, dan kali ini terdengar lebih jelas. Aku benar-benar mendengarnya seperti suara meja ataupun kursi yang bergeser. Aku yang merasa penasaran, aku pun akhirnya memutuskan untuk naik dan melihat ada apa sebenarnya. Perlahan-lahan, ku naiki tangga menuju lantai atas yang letaknya di bagian belakang ruang tengah di dekat dapur. Tangga yang tidak terlalu tinggi, namun di tengah-tengahnya berbelok ke arah kanan. Lorong tangga memang ada lampu, namun saat itu ayahku belum memasang pola lampu yang jadinya gelap gulita. Ditambah sepertinya lantai atas juga dalam keadaan gelap, jadinya sama sekali tidak ada cahaya yang menerangi. Satu persatu anak tangga mulai kuinjak, perlahan-lahan sembari menajamkan pendengaran karena suara benda bergeser itu pun semakin jelas terdengar. Setelah beberapa anak tangga terlewati, kemudian aku pun berbelok ke arah kanan. Dari posisiku ini, aku sudah bisa melihat lantai atas. Dan benar saja, di atas benar-benar gelap. Mungkin ayah sengaja tidak menyalakan lampu. Lalu kemudian aku pun secara perlahan-lahan mulai melanjuti langkah. Jujur, sebenarnya aku agak was-was. Walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah pernah ke rumah ini. Akan tetapi, tetap saja kali ini aku adalah sebagian penghuni baru yang sama sekali belum mengenali. Maka dari itu, untuk memutuskan ke lantai atas sendirian seperti ini sebenarnya termasuk nekat, apalagi aku ini termasuk anak yang penakut. Tapi ya sudahlah, semua sudah terlanjur. Aku sudah hampir sampai. Kerak. Tiba-tiba saja terdengar lagi semakin jelas karena memang jaraknya semakin dekat. Rasa penasaran yang membuatku terus melangkah walaupun sedikit ragu. Semakin jelas, suara itu tinggal satu langkah akan sampai, tapi dari sini aku sudah bisa melihat hampir seluruh sudut di lantai atas. Ada dua kamar bersebelahan yang di depannya ruangan besar berisikan meja dan juga kursi terlihat masih berantakan karena memang kami belum sempat untuk membereskannya. Memang keadaan sangat gelap, namun karena belum ada tirai penutup jendela, jadinya kala itu penglihatanku pun terbantu oleh cahaya yang masuk dari arah luar. Jadi aku dapat melihatnya walaupun dalam keadaan samar-samar. Di saat itulah tidak terdengar lagi suara tadi, dan ketika aku sedang memperhatikan semuanya, meja, kursi juga masih berada di tempatnya tanpa ada yang bergeser. Akan tetapi tiba-tiba muncul lagi suara kerak.
Kali ini ternyata tidak hanya suara, namun mulai diiringi dengan sebuah pergerakan. Tebakanku sangat benar, suara itu memang akibat dari adanya pergeseran benda. Aku bisa melihat kursi kayu yang ada di pojokan bergeser sendiri. Bergerak tidak jauh, mungkin hanya sekitar 1 meter. Tapi tetap saja mengerikan. Ya, kursi itu bergerak dengan sendirinya. Aneh sekali. Di sini aku sama sekali tidak merasa takut. Yang ada malah rasa penasaran, padahal beberapa detik kemudian kursi itu pun bergerak kembali, namun kembali lagi ke tempat semula sebelum ia bergeser. Ya, itu tadi aku pun semakin yakin untuk datang melangkah, mencoba mendekati, ingin tahu apa yang membuatnya sampai bergeser seperti itu. Hingga akhirnya langkahku pun terhenti seketika. Sekali lagi terdengar ada suara yang muncul lagi. Bukan, kali ini bukan kursi yang bergeser. Ada suara seseorang perempuan bersenandung di lantai ini. Aku pun menebak suara itu berasal dari salah satu kamar, dan di saat inilah aku mulai merinding. Senandungnya seperti sedang menyanyikan sebuah lagu tidak seperti sebelumnya. Kali ini aku pun tidak berani untuk mencari tahu karena aku sangat-sangat takut. Kemudian aku pun memutuskan untuk mundur beberapa langkah, berniat kembali turun ke lantai bawah. Sudah semakin tidak nyaman rasanya, namun tiba-tiba kursi kayu itu bergeser lagi, bergerak mendekat ke arahku, dan aku pun sangat terkejut kali ini. Kaget seperti tersadar, aku pun langsung membalikkan badanku, aku langsung berlari menuju tangga, namun ternyata ujung bawah tangga sudah ada ayah berdiri dalam gelap. Kamu ngapain sendirian di sini, Kak? Tanya ayah. Nggak apa-apa ya. Besok-besok aku ceritain deh ya. Jawabku singkat, dan itulah kejadian seram pertama ketika aku tinggal di rumah ini. Ya, itu adalah awal dari semua rentetan peristiwa yang berikutnya, dan bukan hanya aku saja yang mengalami. Ayah dan juga Arhan pun pada akhirnya juga harus merasakan. Di awal tadi aku sempat menyinggung tentang menemukan helai rambut panjang, dan itu bukanlah yang pertama kali dan bukan juga yang terakhir kalinya. Arhan dan juga ayah juga sering menyinggung tentang penemuan rambut ini. Mereka pernah menemukannya di kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan yang paling sering adalah di lantai atas. Tempat di mana kami jarang menempatinya, dan seperti yang aku katakan, helai rambut ini agak aneh. Karena panjangnya tidak wajar, dan tidak cuma 1 atau 2 helai, namun banyak sekali rambut yang kami temukan. Sebenarnya ini rambut siapa? Dari mana datangnya? Itulah pertanyaan-pertanyaan besar yang ada di benak kami masing-masing. Kak, semalam aku nemuin rambut lagi loh, Kak, di kamar mandi. Arhan pun berkata begitu padaku di suatu pagi. Terus ngapain? Tanyaku penasaran. Tapi kali ini beda, Kak. Jadi bukan hanya di satu tempat. Nggak cuma di kamar mandi, tapi banyak, Kak. Banyak gimana maksud kamu? Ya, rambut itu banyak, Kak. Kayak mau nuntun saya gitu loh. Dari kamar mandi terus ke arah tengah, tangga, sampai akhirnya ke lantai atas, di kamar depan, Kak. Hah, serius kamu? Iya, Kak, serius. Kok berani? Nggak seram tak? Kan aku tadi bilang, aku itu penasaran, Kak. Sampai akhirnya aku pun lari ketakutan, karena di kamar atas itu aku mendengar ada suara perempuan bersenandung. Serem banget, Kak. Sudah deh, sudah. Jangan gitu lagi ya. Cuekin aja. Asal kamu tahu, aku juga pernah dengar suara senandung itu. Itu adalah percakapan cukup tegang. Akhirnya kami pun menceritakan semua pengalaman dari kejadian aneh menjurus seram yang pernah kami alami di rumah nenek ini. Berikutnya aku pun ingat sekali, waktu itu adalah hari Kamis malam Jumat. Kebetulan waktu itu ayah sedang ada urusan yang harus diselesaikan di daerah Jakarta. Dan pada saat itu aku pun hanya berdua dengan Arhan di rumah ini. Lokasi daerah di mana rumah ini berada memang masih dibilang jauh dari keramaian kota. Sepi sudah meraja selepas waktu maghrib. Setelahnya hanya tersisa gelap.
remang suasana terpaan cahaya lampu sadarnya. Malam itu, aku dan Arhan pun seperti biasa menghabiskan waktu di ruang tengah di depan TV, berbincang-bincang membahas apa saja yang bisa dibahas. Aku tahu jika Arhan adikku juga sama sepertiku, punya perasaan was-was karena saat ini kami hanya berdua di rumah sendirian. Maka dari itu, sebisa mungkin kami pun terus berbincang untuk mengalihkan pikiran. "Ayah, WA nih. Katanya pulangnya malam dan kita disuruh tidur duluan," kata ayah. Ucapku lagi, "Coba tanyain kak, pulangnya jam berapa?" Katanya jam 1-an. Ayah masih ada urusan di kantor. Kala itu wajah Arhan pun terlihat cemas. Aku mengerti dan aku pun sama, namun mau bagaimana lagi, kami pun hanya bisa pasrah menunggu sampai dengan ayah pulang. "Gimana kalau kita tidur di kamar ayah saja?" Boleh kak." Dan singkat cerita, sekitar jam 10 malam kami pun masuk ke dalam kamar mencoba untuk tertidur. Ya, kamar ayah ini cukup besar karena juga sekaligus sebagian ruangan kerjanya. Jadilah masih terasa lowong ketika aku dan Arhan tidur di dalamnya. Kami pun tentu saja menutup pintu itu lalu mengunci sudah jam 11 malam, nyaris tengah malam. Akan tetapi, waktu itu aku masih belum bisa memejamkan mata, sementara Arhan waktu itu sudah nyenyak di dalam tidurnya. Tapi syukurlah, entah kenapa ketika menjelang jam 12 malam, tiba-tiba kantuk datang menyerang, aku pun akhirnya tertidur. Aku merasakan jika tangan kanan ada yang mencengkram kuat, aku pun terjaga. Cengkraman ketakutan kaget, aku lalu mencoba melihat siapakah yang sedang memegang tanganku ini. Ya, tentu saja Arhan, namun kenapa dia begitu mencengkram tanganku dengan erat? Waktu itu kamar dalam keadaan gelap, hanya cahaya lampu dari luarlah yang menjadi sumber sedikit penerangan. Maka dari itu, walaupun gelap, waktu itu aku pun masih bisa menatap wajah Arhan di sebelahku. Dan ternyata Arhan waktu itu sepertinya terjaga terlebih dahulu. Dan aku pun keheranan di samping cengkraman kuat tangannya, ternyata wajah Arhan terlihat sangat ketakutan. "Dek, kenapa kamu, Dek?" sahutku pelan. "Shh." Arhan pun memberikan isyarat seperti itu meminta aku untuk diam. Kemudian tangannya menunjuk ke arah luar ke ruang tengah. Aku pun menuruti isyaratnya untuk diam dan terus memperhatikan ke arah ruang tengah. Dan ketika aku melihat ke arah ruang tengah, pintu kamar dalam keadaan terbuka. Maka dari itu kami pun bisa melihat keluar, padahal aku sangat yakin jika sebelum tidur kami sudah menutup pintu dan menguncinya dengan rapat-rapat. "Kamu yang buka pintu kamar ya?" tanyaku laki-laki sembari berbisik. Arhan pun tidak bersuara, namun kepalanya menggeleng-geleng pelan. Hening menguasai sepinya menghujam nyali. Kami pun hanya bisa terus berdiam diri senyap sampai akhirnya sesuatu pun mulai terjadi. Kami mendengar senandung seseorang perempuan yang awalnya samar-samar karena sepertinya sumber suara masih dari kejauhan. Akan tetapi, lama-kelamaan semakin terdengar dengan jelas dan semakin jelas lagi. Senandung nyanyian itu yang aku belum tahu nyanyian apa, namun terdengar sungguh mengerikan. Nada-nada sedih melantunkan mencengkam. Aku dan Arhan pun berpegangan tangan dengan erat. Kami benar-benar ketakutan, dan ketika senandung itu sepertinya semakin mendekat ke arah pintu kamar, lampu ruang tengah pun juga mati gelap. Namun kami masih bisa melihat dengan jelas karena serpihan cahaya dari arah luar. Detuk jantungku pun terasa berhenti. Aku merasakan keringat dingin sedikit demi sedikit mulai terjatuh ketika akhirnya si punya suara terlihat sangat jelas. Sosok itu pun berjalan pelan di ruang tengah yang sepertinya dari arah tangga lantai atas. Sosok itu pun sosok perempuan berpakaian gelap dengan wajah yang nyaris tidak terlihat karena tertutup untaian rambut panjang. Ya, rambut panjang yang tergerai hingga nyaris menyentuh lantai. Sungguh sangat mengerikan.
Waktu itu ia berjalan terus sembari bersenandung, dan yang lebih mengerikan lagi, senandungnya sesekali diselingi oleh tawa kecil yang tertahan. "Kak, kakak." Arhan pun berbisik pelan menahan tangis. Terus kami perhatikan sosok perempuan itu sampai akhirnya sosok itu pun terduduk di kursi depan TV sembari terus bersenandung dan tertawa kecil. Tidak tahan lagi, perlahan-lahan aku pun menarik selimut yang ada di kaki dengan maksud menutupi wajah kami supaya kami tak bisa lagi melihat sosok itu. Arhan pun mengikuti gerakanku. Ia ikut menarik selimut sampai menutupi wajahnya, dan pada akhirnya kami tercengkam ketakutan di balik selimut tebal. Apa yang terjadi selanjutnya? Aku mendengar jika senandung itu mulai bergerak lagi. Sepertinya perempuan itu pun mulai bangkit dari duduknya. Aku pun merasakan itu walau tidak melihatnya langsung. Suaranya terdengar semakin jelas dan terasa semakin dekat. Suara tawa kecil itu pun terdengar semakin jelas. Aku dan Arhan pun sadar dan yakin dari suara perempuan itu seperti bergerak melangkah masuk ke dalam kamar kami, mendekat ke arah tempat tidur di mana kami sedang berada. Di atasnya sedang dalam ketakutan. Sungguh sangat mengerikan ketika beberapa belas detik kemudian dari balik selimut kami yakin jika perempuan ini sudah berada persis berdiri di samping tempat tidur kami. Kami sangat yakin karena suaranya sangat jelas. Sama sekali tak ada nyali kami untuk membuka selimut dan melihatnya sesosok itu yang berdiri di samping kami. Suara senandung semakin terasa, semakin jelas. Suara tawa kecil itu pun terdengar sangat mengerikan. Tangisan Arhan pun semakin kuat dan aku pun begitu walaupun tertahan. "Ya Allah, tolong kami." Sungguh waktu itu berjalan sangat lambat, bergulir sangat pelan, tapi akhirnya doa kami pun terkabul. Entah sudah berapa menit berlangsung, tiba-tiba kami pun mendengar ada suara mesin kendaraan di halaman depan. Ayah pulang dan bersamaan dengan itu suara senandung dan tawa itu pun ikut menghilang entah kemana. Dan kami pun langsung memeluk ayah dengan erat-erat. Ayah pun langsung juga mengerti kenapa kami waktu itu berperilaku seperti itu. Sebuah kejadian mengerikan selama tinggal di rumah peninggalan nenek. Mulai dari rambut, sosok wanita berambut panjang, dan juga kejadian-kejadian mengerikan lainnya masih menjadi misteri yang belum bisa kami pecahkan sampai saat ini. Akan tetapi, setelah berjalannya waktu, kami pun mulai bisa beradaptasi dengan rumah ini. Perlahan-lahan, semua kejadian itu pun mulai menghilang dengan sendirinya setelah kami selalu bersikap tegar dan juga berpikir positif. Dan tak lupa selalu menjalankan kewajiban kami sebagai umat beragama. Hingga akhirnya kami pun masih tinggal di rumah ini dengan keadaan baik-baik saja dan juga bahagia. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kisah kali ini menceritakan tentang 3 orang, yaitu 2 anak dan 1 ayah, menempati sebuah rumah peninggalan dari nenek. Dan dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika sebuah rumah ataupun sebuah bangunan itu sudah lama terbengkalai kosong, pasti itu ada penunggu dari hal-hal tak kasat mata. Mungkin dari kejadian itu yang dialami oleh mereka itu sebagian dari hal semacam itu, atau memang ada sosok penghuni yang memang sudah menempati bangunan itu sudah sejak zaman dahulu. Dan kemudian kejadian demi kejadian itu pun perlahan-lahan mulai menghilang setelah mereka semua itu berpikir positif dan menjalankan kewajiban sebagai umat beragama. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya ya. Mungkin dari semua bangunan ataupun rumah yang kosong sudah lama, pasti ada sosok makhluk lain, makhluk tak kasat mata yang menempati. Dan kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, maka dari itu kita harus bisa saling menjaga.
Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan untuk teman-teman mungkin yang lebih paham mengenai hal-hal semacam ini bisa berkomentar ataupun bisa menggunakan komentar untuk saling menyapa, dan insya Allah akan kami balas satu persatu. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan untuk teman-teman mungkin yang belum mendukung, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.